Selamat siang teman-teman, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Control for Information Security. Tetapi sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Sebagai penyusun ada Angelina Loyola Ngapung, NIM 192114-102. Sebagai presenter ada saya sendiri, Agnesdian Arikusuma Ningtyas, NIM 19114149. Dan sebagai pengumpul ada David Zaroli, NIM 1914-110. Dan anggota kelompok kami yang lainnya ada Maximilianus Triputra Banggut, NIM 1914-124. Materi pertama yang akan kita bahas mengenai prinsip-prinsip kerangka layanan kepercayaan dalam mempengaruhi keandalan sistem. Kerangka layanan kepercayaan sendiri memiliki 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah keamanan. Maksud dari keamanan adalah akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi untuk penggunaan yang sah. Kemudian prinsip yang kedua yaitu adalah kerahasiaan. Di mana kerahasiaan maksudnya adalah informasi suatu organisasi yang sensitif akan dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. Kemudian prinsip yang ketiga ada privacy. Maksudnya, informasi pribadi tentang pelanggan, karyawan, pemasok, dan mitra bisnis dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan dipelihara hanya sesuai dengan kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal dan dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. Kemudian, prinsip yang keempat adalah integrasi pemrosesan, di mana integrasi pemrosesan adalah data akan diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang tepat. Dan prinsip yang terakhir yaitu ketersediaan. Maksudnya sistem dan informasi tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontrak. Lalu yang selanjutnya ada 2 konsep keamanan informasi fundamental. Konsep yang pertama adalah keamanan adalah masalah manajemen. Keamanan sendiri memiliki siklus hidup. Siklus hidup yang pertama adalah menilai ancaman terkait keamanan informasi yang dihadapi organisasi dan memilih respon yang sesuai. Kemudian siklus hidup yang kedua dari keamanan yaitu melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi dan mengkomunikasikannya kepada semua karyawan. Selanjutnya, siklus hidup ketiga dari siklus hidup keamanan melibatkan perolehan atau pembangunan alat teknologi tertentu, sehingga manajemen senior harus memberi wewenang untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi ancaman yang diidentifikasi dan mencapai tingkat keamanan yang diinginkan. Dan siklus hidup yang terakhir dari keamanan yaitu memerlukan pemantauan kinerja secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas program keamanan informasi organisasi. Kemudian, konsep keamanan informasi yang kedua adalah model keamanan informasi berbasis waktu. Tujuan dari model ini adalah untuk menggunakan kombinasi pengendalian preventif, detektif, dan korektif untuk melindungi aset informasi cukup lama bagi organisasi untuk mendeteksi bahwa serangan sedang terjadi dan untuk mengambil langkah tepat waktu untuk menggagalkan serangan sebelum informasi apapun hilang atau dikompromikan. Model keamanan informasi berbasis waktu sendiri memiliki rumus sebagai berikut. P lebih besar dari D plus R, di mana P adalah waktu yang dibutuhkan penyerang untuk menerobos berbagai kontrol yang melindungi aset informasi organisasi. Dan D merupakan waktu yang dibutuhkan untuk organisasi mendeteksi bahwa serangan sedang berlangsung. Sedangkan R adalah waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi dan menghentikan serangan. Jika persamaan terpenuhi, P lebih besar dari D plus R, maka prosedur keamanan informasi organisasi efektif. Tetapi jika tidak, keamanan tidak efektif. Model keamanan informasi berbasis waktu sendiri menyediakan sarana bagi manajemen untuk mengidentifikasi pendekatan yang paling hemat biaya untuk meningkatkan keamanan dengan membandingkan efek investasi tambahan dalam pengendalian pencegahan,
detektif, atau korektif. Selanjutnya, memahami langkah-langkah serangan penjahat dalam menyerang sistem informasi organisasi. Langkah-langkah dasar yang digunakan penjahat untuk menyerang sistem informasi organisasi yaitu: pertama, melakukan pengintaian. Maksud dari pengintaian awal ini adalah untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang target dan untuk mengidentifikasi potensi kerentaan. Langkah yang kedua yaitu mencoba rekayasa sosial. Penjahat akan melakukan penipuan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sumber daya informasi tersebut, dan hal ini disebut sebagai manipulasi psikologis. Penyerang memanggil asisten administrasi yang baru dipekerjakan dan meminta orang tersebut untuk membantu mendapatkan file penting. Itu yang akan dilakukan penyerang dalam mendapatkan akses tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memindai dan petakan target. Maksudnya adalah jika penyerang tidak berhasil menembus sistem target melalui rekayasa sosial, langkah yang akan dilakukan yaitu melakukan pengintaian lebih detail untuk mengidentifikasi titik potensial masuk jarak jauh. Kemudian langkah yang keempat yaitu penelitian. Setelah penyerang mengidentifikasi target tertentu dan mengetahui versi perangkat lunak apa yang berjalan padanya, langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian untuk menemukan kerentaan yang diketahui untuk program tersebut dan mempelajari cara memanfaatkan kerentaan tersebut. Kemudian, langkah yang kelima yaitu jalankan serangan itu. Penjahat akan memanfaatkan kerentaan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem informasi target. Kemudian, langkah terakhir yaitu adalah track penutup, di mana setelah menembus sistem informasi suatu organisasi tersebut, sebagian besar penyerang mencoba untuk menutupi jejak mereka dan membuat pintu belakang yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan akses jika serangan awal mereka ditemukan, dan kontrol diterapkan untuk memblokir metode masuk tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah melindungi sumber daya informasi. Komponen yang pertama adalah orang. Orang sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orang penciptaan budaya, di mana COVID-5 secara khusus mengidentifikasi budaya dan etika organisasi sebagai salah satu pendorong penting keamanan informasi yang efektif. Untuk menciptakan budaya sadar keamanan, seorang karyawan wajib mematuhi kebijakan organisasi, dan manajemen puncak tidak hanya memberitahu kebijakan keamanan organisasi tersebut, tetapi juga harus memimpinnya dengan memberi contoh. Kemudian, yang kedua adalah orang pelatihan. Pelatihan merupakan pengendalian preventif yang kritis. Semua karyawan harus dilatih mengapa langkah-langkah keamanan penting untuk kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang. Pelatihan sangat diperlukan untuk mendidik karyawan tentang serangan manipulasi psikologis. Pelatihan kesadaran keamanan juga penting bagi manajemen senior. Namun, investasi organisasi dalam pelatihan keamanan hanya akan efektif jika manajemen secara jelas menunjukkan bahwa ia mendukung karyawan yang mengikuti kebijakan keamanan yang ditentukan. Komponen yang kedua adalah proses kontrol akses pengguna. Dalam praktik manajemen COVID-5 DSS 05.04 menekankan perlunya kontrol untuk mengelola identitas pengguna dan akses logis, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi secara unik setiap orang yang mengakses sistem informasi organisasi dan melacak tindakan yang mereka lakukan. Dalam DSS 05.04 melibatkan dua kontrol akses pengguna, yaitu kontrol autentikasi dan kontrol otorisasi. Kontrol autentikasi merupakan proses memverifikasi identitas orang atau perangkat yang mencoba mengakses sistem. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem tersebut. Terdapat 3 jenis kredensial yang dapat digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang. Yang pertama, sesuatu yang diketahui orang tersebut. Yang kedua, sesuatu yang dimiliki orang tersebut.
Yang ketiga, beberapa karakter fisik atau perilaku orang tersebut. Kemudian kontrol otorisasi merupakan proses membatasi akses pengguna yang diautentikasikan ke bagian tertentu dari sistem dan membatasi tindakan apa yang diizinkan untuk mereka lakukan. Tujuannya adalah untuk menyusun hak dan hak istimewa karyawan dengan cara yang menetapkan dan mempertahankan pemisahan tugas yang memadai. Kontrol autentikasi dan kontrol otorisasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu organisasi maupun individu. Kemudian komponen yang ketiga adalah proses penetration testing. COVID-5, proses kontrol MEA01 dan MEA02 menyatakan kebutuhan untuk menguji efektivitas proses bisnis dan kontrol internal secara berkala, termasuk prosedur keamanan. Sebuah tes penetrasi adalah suatu yang berwenang usaha baik oleh tim audit internal atau keamanan perusahaan konsultan eksternal untuk masuk ke sistem informasi organisasi. Selanjutnya komponen yang keempat adalah proses perubahan kontrol dan manajemen perubahan. Kontrol perubahan dan manajemen perubahan mengacu pada proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwa modifikasi pada perangkat keras, perangkat lunak, atau proses tidak mengurangi keandalan sistem. Selanjutnya, komponen yang kelima yaitu solusi IT. Solusi IT tersendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah solusi IT kontrol perangkat lunak anti-malware. Malware merupakan ancaman utama di mana malware dapat merusak dan menghancurkan informasi atau menyediakan cara untuk akses yang tidak sah. Oleh karena itu, COVID-5 bagian DSS 05.01 mencantumkan perlindungan malware sebagai salah satu kunci keamanan yang efektif. Secara khusus merekomendasikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan kesadaran akan perangkat lunak berbahaya. Yang kedua, pemasangan alat perlindungan anti-malware di semua perangkat. Yang ketiga, manajemen terpusat dari tambahan dan pembaharuan untuk perangkat lunak anti-malware. Yang keempat, tinjauan rutin terhadap ancaman malware baru. Yang kelima, memfilter lalu lintas masuk untuk memblokir potensi sumber malware. Yang keenam, melatih karyawan untuk memasang perangkat lunak bersama atau tidak disetujui. Selanjutnya, solusi IT yang kedua adalah kontrol akses jaringan. Metode yang dapat digunakan untuk memenuhi praktek manajemen COVID-5 DSS 05.02 yang membahas keamanan jaringan organisasi dan semua cara untuk menghubungkannya. Yang pertama, perimeter defense, router firewalls, dan sistem pencegahan intrusi. Router adalah perangkat tujuan khusus yang dirancang untuk membaca bidang alamat sumber dan tujuan di header paket IP untuk memutuskan kemana akan mengirim rute paket berikutnya. Perangkat yang disebut router perbatasan menghubungkan sistem informasi organisasi ke internet. Di belakang router, perbatasan adalah firewall yang dapat berupa perangkat keras tujuan khusus atau perangkat lunak yang berjalan pada komputer tujuan umum, yang mengontrol komunikasi masuk dan keluar atau antara sistem di belakang firewall dan jaringan. Zona demilitarisasi atau DMZ adalah jaringan yang terpisah yang terletak di luar sistem informasi internal organisasi yang izin-izin mendirikan dikendalikan akses dari internet untuk sumber daya yang dipilih seperti web, server, e-commerce organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengontrol akses dengan menyaring paket. Router dan firewall mengontrol akses dengan memfilter paket individu. Organisasi memiliki salah satu atau lebih perbatasan yang menghubungkan jaringan internal mereka ke penyedia layanan internet. Router perbatasan tersebut dan firewall utama organisasi tersebut menggunakan aturan IFTHEEN
yang disebut Access Control List atau ACL untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan paket yang datang. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan Defense in Depth untuk membatasi akses jaringan. Penggunaan perangkat pemfilteran beberapa perimeter lebih efisien dan efektif daripada hanya mengandalkan satu perangkat. Dengan demikian, sebagian besar organisasi menggunakan router perbatasan untuk dengan cepat menyaring paket yang jelas buruk dan meneruskan sisanya ke firewall utama. Dan yang terakhir adalah mengamankan sistem nirkabel. Banyak organisasi juga menyediakan akses sistem nirkabel keinformasian mereka sistem. Akses nirkabel nyaman dan mudah, tetapi juga menyediakan tempat lain untuk menyerang dan memperluas data yang harus dilindungi. Kemudian solusi IT yang ketiga adalah perangkat dan kontrol pengerasan perangkat lunak. Suatu organisasi dapat meningkatkan keamanan sistem informasi dengan melengkapi kontrol pencegahan pada perimeter jaringan dengan kontrol pencegahan tambahan pada workstation, server, printer, dan perangkat lain yang secara kolektif disebut sebagai titik akhir yang terdiri dari jaringan organisasi. Praktik manajemen COVID-5 DSS 05.03 menjelaskan aktivitas yang terlibat dalam pengelolaan keamanan titik akhir. 3 area yang perlu mendapat perhatian khusus adalah yang pertama, konfigurasi titik akhir. Yang kedua adalah manajemen akun pengguna. Dan yang ketiga adalah desain perangkat lunak. Kemudian solusi IT yang terakhir adalah enkripsi. Enkripsi menyediakan lapisan pertahanan terakhir untuk mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif. Dan komponen yang terakhir dalam melindungi sumber daya informasi adalah keamanan fisik kontrol akses, di mana sangat penting untuk mengontrol akses fisik ke sumber informasi. Praktek manajemen COVID-5 DSS 05.06 menekankan pentingnya untuk membatasi akses fisik ke printer jaringan karena mereka sering menyimpan gambar dokumen pada hard drive mereka. Terakhir, cara yang sangat menjanjikan untuk mencapai pertahanan mendalam adalah dengan mengintegrasikan sistem kontrol akses fisik dan dari jarak jauh. Kemudian yang selanjutnya adalah mendeteksi serangan. Dalam praktik manajemen COVID-5, DSS 05.07 menjelaskan aktivitas yang juga diperlukan organisasi untuk memungkinkan deteksi intrusi dan masalah secara tepat waktu. Dalam mendeteksi serangan terdapat 3 jenis kontrol detektif, yaitu yang pertama, analisis log. Analisis log adalah proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Tujuannya adalah untuk menentukan alasan usaha logon yang gagal ini. Maka sangat penting menganalisis log dari upaya yang gagal untuk masuk ke sistem dan upaya yang gagal untuk mendapatkan akses ke sumber informasi tertentu. Log perlu dianalisis secara teratur untuk mendeteksi masalah secara tepat waktu. Yang kedua adalah sistem deteksi intrusi. Jaringan sistem deteksi intrusi atau IDS terdiri dari sekumpulan sensor dan unit pemantauan pusat yang membuat log lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk melewati firewall dan kemudian menganalisis log tersebut untuk mencari tanda-tanda upaya atau upaya intrusi yang berhasil. Jaringan IDS berfungsi dengan membandingkan lalu lintas yang diamati dengan basis aturannya. Selain itu, IDS dapat diinstal pada perangkat tertentu untuk memantau upaya tidak sah untuk mengubah konfigurasi perangkat ini. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan terus-menerus. COVID-5 praktik manajemen APO 01.08 menekankan pentingnya pemantauan terus-menerus baik kepatuhan karyawan dengan kebijakan keamanan informasi organisasi dan kinerja keseluruhan proses bisnis. Pemantauan ini merupakan kontrol detektif penting yang dapat mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu
dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kontrol yang ada. Selanjutnya adalah menanggapi serangan. Dalam COVID-5 terdapat dua bagian mengenai keseluruhan proses untuk mengelola dan menanggapi insiden DSS-02 dan masalah DSS-03 sebagai berikut. Dalam praktik manajemen COVID-5, organisasi juga memerlukan prosedur untuk melakukan tindakan korektif tepat waktu. Banyak kontrol korektif yang bagaimanapun bergantung pada penilaian manusia. Akibatnya, keefektifannya sangat bergantung pada perencanaan dan persiapan yang tepat. Maka, dari itu COVID-5 mencurahkan dua bagian untuk keseluruhan proses untuk mengelola dan menanggapi insiden dan masalah. Yang pertama adalah Computer Incident Response atau CIRT. Komponen kunci untuk dapat merespon insiden keamanan secara cepat dan efektif adalah pembentukan tim respon insiden komputer. CIRT harus mencakup tidak hanya spesialis teknis tetapi juga manajemen operasi senior. Karena beberapa kemungkinan tanggapan terhadap insiden keamanan memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. CIRT harus memimpin proses respon insiden organisasi melalui 4 tahap. Yang pertama, pengakuan bahwa ada masalah. Yang kedua, penanganan masalah. Yang ketiga, pemulihan. Dan yang keempat adalah tindak lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah Chief Information Security Officer atau CISO. Sangat penting bagi organisasi untuk memberikan tanggung jawab atas keamanan informasi kepada seseorang pada tingkat manajemen senior yang sesuai. Karena organisasi yang melakukannya lebih cenderung memiliki tim respon insiden yang terlatih daripada organisasi yang tidak membuat seseorang bertanggung jawab atas keamanan informasi. Salah satu cara untuk memenuhi tujuan ini adalah dengan menciptakan posisi CISO yang harus independen dari fungsi sistem informasi lain dan harus melapor ke Chief Operating Officer atau COO atau Chief Executive Officer atau CAO. CISO harus memahami lingkungan teknologi perusahaan dan bekerja dengan Chief Information Officer untuk merancang, menerapkan, dan mempromosikan kebijakan dan prosedur keamanan yang baik. CISO juga harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penilaian kerentaan dan informasi dilakukan secara teratur dan bahwa audit keamanan dilakukan secara berkala. CISO juga harus bekerja sama dengan orang yang bertanggung jawab atas keamanan fisik, karena akses fisik yang tidak sah dapat memungkinkan penyusup melewati kontrol akses logis yang paling rumit. Kemudian materi terakhir yang akan kita bahas mengenai implikasi keamanan virtualisasi, cloud computing, dan Internet of Things. Saat ini, banyak organisasi telah menggunakan virtualisasi dan komputasi awan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Virtualisasi memanfaatkan kekuatan dan kecepatan komputer modern untuk menjalankan beberapa sistem secara bersamaan di satu fisik, sehingga meminimalisir dana yang akan dikeluarkan. Sedangkan komputasi awan memanfaatkan bandwidth tinggi dari jaringan telekomunikasi global modern untuk memungkinkan karyawan menggunakan browser untuk akses perangkat lunak dari jauh, perangkat lunak sebagai layanan, perangkat penyimpanan data sebagai layanan, perangkat keras sebagai infrastruktur layanan, dan seluruh lingkungan aplikasi platform sebagai layanan. Virtualisasi dan komputasi awan menimbulkan resiko beberapa ancaman keamanan
informasi, seperti akses fisik pengawasan dalam lingkungan virtualisasi, tidak hanya mendapatkan satu perangkat, tetapi juga seluruh jaringan virtual terhadap resiko pencurian atau perusakan dan penyusupan. Meskipun virtualisasi dan komputasi awan dapat meningkatkan resiko beberapa ancaman, kedua perkembangan tersebut juga menawarkan peluang untuk mendapatkan keamanan keseluruhan secara signifikan. Kemudian istilah Internet of Things atau IoT mengacu pada penyematan sensor di banyak perangkat, lampu, AC, peralatan, dan lain-lain, sehingga perangkat tersebut sekarang dapat terhubung ke internet. Internet of Things memiliki implikasi signifikan terhadap keamanan informasi. Perpindahan ke Internet of Things berarti bahwa banyak perangkat lain yang ditemukan dalam pengaturan kerja sekarang menyediakan sarana potensial untuk mengakses jaringan perusahaan, dan oleh karena itu harus diamankan. Di sisi lain, Internet of Things memberikan kesempatan untuk meningkatkan kontrol akses fisik. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Maaf apabila ada salah kata dan yang kurang jelas. Kami ucapkan terima kasih.